Dengan keluar sendiri apa memang dirumahkan? Dikasih pilihan karena kondisi perusahaan lagi nggak bagus, jadi dikasih pilihan keluar pindah anak perusahaan atau keluar. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Selamat pagi Sobat Tani. Kali ini kita kehadiran Simanis Manis. di Pojok Simanis. Ya memang manis. Mas bisa diperkenalkan? Oke, siap. Oke, selamat pagi Sobat Manis ya. Perkenalkan, nama saya Prihatnyo Ruli Hermawan ya. Teman-teman bisa memanggil saya Ruli gitu ya. Mas Ruli. Oke, saya Ruli. Saya asal dari Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Klaten. Ya. Kebetulan saya hobi di tanaman hias dan sedang menggeluti budidaya tanaman hias seperti itu. Nah, kebetulan saya nonton YouTube pada saat itu. Ada nonton konten dari seorang kreator, betul. Pada saat itu dia menceritakan bahwa bisnis tanaman hias pada saat itu, karena pada saat itu musim COVID ya, jadi cukup menghasilkan sekali ininya, cuannya gitu. Kalau ngomong anak muda kan cuan ya. Keinginan yang awalnya itu karena sebuah paksaan mungkin ya Mas ya? Iya, kita dipaksa dari suatu keadaan untuk di greenhouse kami itu lebih ke tanaman, kalau orang awam ngomongnya kembang gitu ya, tanaman kembang. Kalau saya bukan kembang, daun. Jadi di sini kebanyakan daun. Daun hijau dan daun yang bermotif. Nah, maksudnya daun hijau, daun-daunan hijau seperti biasa, dan yang bermotif seperti ini. Ini kalau kita sebutnya di tanaman hias itu variegata ya. Jadi ada kelahiran genetik yang membuat warna daunnya menjadi lebih menarik, indah gitu kan. Untuk mungkin kalau orang awam melihat dia malah tanaman cacat atau apa. Nah, kalau di kolektor tanaman hias ini malah sesuatu yang unik ya? Dan nilai jualnya malah lebih tinggi gitu, nilai ekonomisnya tinggi. Nah, perlu istilahnya mengkawin silangkan, apa namanya kalau istilah pertanian ya Mbak? Ya. Ada nama ilmiahnya itu kan ya, aku lupa. Ini intinya itu. Jadi kita persilangan varietas ya? Ya. Ketika muncul varietas baru yang di pasaran masih terbatas jumlahnya, itu nilai jualnya tinggi, Bu. Kita kan sering membawa tanaman ini ikut pameran di supermarket gitu kan. Kalau media tanamnya tanah itu berat. Yang pertama itu, yang kedua karena tanaman ini termasuk kategori houseplant. Houseplant itu tanaman rumahan gitu kan. Kalau kita menggunakan tanah itu takutnya akan mengotori ruangan kita. Nah, makanya kita gunakan media tanam pengganti tanah. Saya boleh tahu kendala dalam budidaya tanaman hias apa? Oke, baik. Terkait kendala nggih. Kendala dalam saya melakukan istilahnya kita ngomongnya agribisnis juga ya, tanaman hias ya. Selama dari 2001 sampai sekarang ya. Kalau dalam hal budidaya pasti adanya penyakit ya. Baik itu jamur ataupun serangan serangga dan lain sebagainya gitu ya. Itu pertama. Jadi meskipun di greenhouse udah di dalam greenhouse ya, karena memang aktivitas kita tidak seperti secara profesional dilakukan, ada peluang masuknya hama masuk ke dalam greenhouse kita. Jadi ada serangan jamur dan serangga itu. Yang kedua, kendalanya ketika sekarang masalah pemasaran terutama ya. Karena kondisi sekarang ya itu tadi seperti saya sebutkan di awal, karena kondisi pandemi sudah berakhir sehingga tren tanaman hias juga menurun, akhirnya kita permintaan terhadap tanaman hias pun berturun gitu. Seperti itu. Siap. Berarti kendala yang sekarang memang dirasakan itu pemasaran ya? Kalau untuk saat ini karena pemasaran makanya. Memang awalnya ini lagi boomingnya kembang. Nah, saya pun juga sempat Mas itu kena virus itu Mas. Jadi virus
booming tanaman hias ya, maksudnya ya. Bukan virus COVID-nya ya. Iya, virus tanaman hias waktu itu sampai kadang itu di luar kendali, bahkan jane ra pengen tapi dadi pengen ketika ada kae kok api ya, seperti itu. Beda lagi saat ini memang tren untuk tanaman hias menurun ya. Tapi itu tadi ada clue di mana ada inovasi yang mungkin bisa menumbuhkan semacam produk baru, kemudian yang lain tidak ada, itulah yang menjadi peluang. Betul. Ya, nanti harapannya apa ke depan, Mas, ketika nanti memang itu apa ya, di sini kan tantangannya itu ya. Nah, ini apa harapannya? Ya, harapan ke depan, kalau saya boleh menceritakan, ada satu tokoh di tanaman hias yang cukup menginspirasi saya juga. Namanya Bapak Greg Hambali. Dia pemulia tanaman hias khususnya di bidang aglonema. Tapi kalau kita baca profilnya, ternyata nggak cuma aglonema saja yang dia muliakan, pemulia tanaman hias gitu ya. Bapak Greg Hambali, beliau sudah almarhum setahun yang lalu meninggal karena memang sudah, kita manggilnya kakek karena udah sepuh senior memang ya. Memang terinspirasi dari Pak Greg itu. Pak Greg Hambali, mungkin mengenal juga. Siap. Di Pak Aglonema, Bapak Aglonema Nasional gitu kan. Nah, jadi yang harapan saya ke depan ya, saya terinspirasi beliau, kita bisa memuliakan, istilahnya menciptakan satu jenis tanaman yang memang ya, karena terinspirasi di beliau, kita plasma nutfah di Indonesia sendiri kan cukup banyak gitu ya, keanekaragaman hayati di tanaman hias. Jadi peluang kita untuk melestarikan dan memunculkan tanaman hias varietas baru itu cukup tinggi sebenarnya. Nah, hanya perlu ketelatenan dan ya kesabaran untuk menciptakan hal tersebut, karena memang proses itu tidak instan gitu kan. Ada satu pepatah yang menyebutkan, beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan juga di forum petani muda gitu kan, di komunitas petani muda Klaten. Jadi padi yang dipanen hari ini itu tidak ditanam kemarin sore. Seperti itu kan. Nah, jadi segala sesuatunya itu perlu proses. Betul. Jadi ketika generasi muda sekarang yang sukanya serba instan seperti itu ya, itu kita tidak bisa seperti itu ya. Maksudnya segala sesuatunya perlu proses, teman-teman ya. Gen Z ini loh, Mas, perlu diberikan pemahaman. Jadi ketika saya sampai pada titik seperti ini pun ada proses yang harus saya lewati yang itu tidak mudah. Nah, mungkin kalau kita generasi seperti ini mungkin ya sudah mengalami namanya proses pembentukan itu tidak mudah, tapi akhirnya ketika kita bisa melewati proses itu, ada suatu kepuasan, kenikmatan tersendiri. Kita ternyata kita bisa melalui ya. itu. Yang ternyata aku bisa ya sampai di sini ya. Atau ada pepatah lain yang menyebutkan ternyata hari ini itu ketakutan-ketakutan kita yang kita takutkan pada waktu yang lalu gitu, kita akhirnya bisa sampai di saat ini seperti itu. Jadi semuanya perlu proses. Harapan-harapan itu pun suatu ketika pasti kita akan bisa mencapainya seperti itu, menikmati hasilnya. Baik, Mas. Ini Mas media lain. Jadi media yang saya gunakan, saya boleh cerita lagi. Media yang saya gunakan itu minimal itu pertama skam lapuk atau skam fermentasi, terus ada skam bakar, kemudian ada ini paling basic ya, terus ada kompos lah minimal itu kan. Komposnya kompos daun ataupun kompos hewan, kotoran hewan. Yang keempat ada pakis cacah, kemudian ada humus bambu. Ini kalau nggak ada kompos itu humus bambu pun cukup. Terus bisa pakai kelenteng ya, kelenteng biji randu itu. Terus ada pakis cacah tadi sudah saya sebutkan belum ya? Sudah ya. Andaman atau rumput-rumput kering yang ada di daerah hutan itu bisa kita gunakan juga. Terus ada cocok chip, atau kalau mau bisa pakai kokopit, campuran kokopit untuk menyerap airnya, menyimpan airnya. Seperti ini itu. Semua jenengan gunakan atau memang itu harus ketika tidak ditemukan salah satu, itu gimana? Nah, itu secara lengkapnya, paket komplitnya. Kalau paket sederhananya sih sebenarnya bisa dipakai hanya sederhana itu apa aja, Mas? Sekam lapuk atau sekam fermentasi, terus sekam bakar sama
Kohe. kompos itu aja, paling basic itu ini. Kan nanti Terus mungkin tambah para pemula. fungisida atau furadan itu perlu karena fungisida pasti akan mencegah terjadinya pembentukan jamur seperti itu, ada fungisida. Langsung di mix di situ ya? Iya. Oh iya. Di situ. Baik, mungkin nanti bisa diperlihatkan kepada Sobat Tani bagaimana proses penyediaan media. Ya, ini contoh sampel yang media yang kami gunakan di greenhouse kami ya. Jadi yang pertama ini kita pakai takaran pot ya. Jadi kita takarannya 1:1 Dari semua sama media. Semua media. Kecuali yang ini apa namanya sekamnya ini kita bandingannya 2 perbandingannya. Jadi Dua ya. sekam lapuk ya? Karena sekamnya untuk proses ininya biar dia tidak terlalu agar membuat media tanamnya jadi poros seperti ya. Oke, yang pertama kita masukkan sekamnya 2 bagian ya seperti lapuk. Kita kemudian masukkan sekam bakarnya ya. Sekam bakarnya ya. Tuh apa? Sorry. Ini kompos 1 bagian. Karena agak padat. Tapi nggak apa-apa, 1 bagian aja langsung. Dan kita masukkan semua. Ini apa Mas? Ini humus bambu ya. Ini udah campuran humus bambu. Berarti di Bambu lapuk. Daun bambu lapuk humus udah campuran kan. Bagus. Jadi teksturnya kurang kelihatan daunnya. Setelah daun bambu, kelenteng Randu. itu isi randu ya. Kita bisa tambahkan pakis cacah ya. Nah, terus terakhir kita bisa gunakan cococip atau cokopit. Ini cococip ya, bukan cocopit. Cococip makanan, tapi ini cococip dari potongan sabut kelapa ya. Ini biasanya buat media tanam anggrek juga dipakai ini. Ini untuk Jadi fungsinya kita gunakan untuk ini sabut kelapa tapi dicacah-cacah. Betul. Ini kalau ya ini sebagai alternatif bisnis juga kalau teman-teman mau coba bisa mencacah-cacah. Terakhir setelah ini masuk, ini fungsinya untuk menyimpan air ya. Jadi kalau medianya kita siram tidak terlalu sering ya, karena ini menyimpan air. Terus terakhir kita bisa gunakan Apa ini Mas? tambahan fungisida ya. Ini kita pakai produknya. Karena kita tidak di sponsor ya, gitu ya, fungisida gitu ya. Di sensor itu tadi ya. Kayak masker. Oke. Takarannya piro Mas? Satu ini perkiraan ini aja saya ya? nggak pakai takaran. Perasaan aja ya? Pakai kiranatologi ya. Kira-kira. Kira-kira. Sampai rata lah ya. Untuk nanam? Ini mau nanam apa ini Mas? Oke, sorry. Ini tanaman kalau orang awam nyebutnya kabel busi ya teman-teman ya. Karena Ini busine ya. batang daunnya itu Kayak kabel busi keras ya, batang daunnya keras. Jadi kabel busi ya. Tapi kalau nama ilmiahnya itu Philodendron bilite ya. Kalau versi variegatanya ini dulu tembus sampai ratusan ya. Ada kolektor dari Bogor yang dijual sampai berapa? 3 atau 4 M gitu ya. Wah, untuk mantap. yang variegatanya. Bisa pindah. Tumpahkan aja karena nah Ini dah. akarnya cukup bagus ya. Jadi yang saya gunakan di sini seperti ini. Jadi dia juga tidak menggunakan tanah. Media sebelumnya kelihatan seperti ini ya. Ya. Jadi tinggal tambahkan. Karena ini memang udah penuh, jadi tinggal kita. Pemilihan pot juga perlu kita perhatikan ya, berpengaruh. Jadi karena ini tanaman tampilan gitu ya, jadi bentuk pot, terus tanaman daunnya harus menarik untuk di estetik ya. Ini mungkin bisa disampaikan ke pemirsa juga selama berapa ini ya? Berapa tahun ya ini? Saya berarti 3 tahun ini. Jadi ini saya pengen tahu hasil dari penjualan mungkin dari ini ya, omset atau mungkin pendapatan ya. Itu ada yang bisa sampai berapa atau mungkin dengan modal sekian jadi sekian. Monggo disampaikan. Iya, kalau kita ngomongin omset pada saat trennya pada waktu itu, saya pernah menjual tanaman dengan harga 5 jutaan per pohon gitu kan. Karena dulu hitungannya per daun ya. Per daun ya. Kalau dulu kalau boleh cerita tanaman yang seperti ini per daun itu 10 juta teman-teman. Kalau yang
Monstera marmorata 10 kuning ini, 10 juta guys. per daunnya dulu. Ini kalau 4 juta atau 5 daun wis 50 juta ya. Nah, itu 2-3 tahun yang lalu pada saat pandemi Booming itu itu ya, itu seperti itu. Nah, tapi saya hanya pas menikmati ketika udah turun, jadi bisa di kisaran 5 juta, terus pisang varigata itu kita sempat jual ke Thailand itu sekitar 5 jutaan juga. Berarti anu ya Mas, memang ini pasarnya udah sampai luar negeri ya? Betul, saya kebetulan pada saat itu sempat ikut komunitas juga, yaitu tadi yang saya sempat belajar ke Bogor. barat tadi, ya, belajar ke barat, mencari kitab suci gitu ya. Gowes. Yaitu dalam rangka mencari komunitas, dan pada saat itu sempat kita ikut komunitas ekspor, jadi kita ikut karena memang pasarnya yang terbaik ya kita jual dalam kurs dolar ya, karena Ya. harga luar negeri kan lebih bagus. Nah, pada saat itu kita sampai keluar. Tapi kalau saya sih baru berhasil sampai ke Thailand pada saat tanaman hias jenis pisang varigata itu. Nah, seperti itu. Berarti bisa di apa istilahnya perkiraan waktu itu pendapatan harian berapa, bulanan berapa Mas? Kalau harian Perkiraan aja. sama bulanan ya nggak tentu sih, berdasarkan apa ya, permintaan dan berhasil menjualnya itu. Karena Dari sekian pengalaman kemarin itu yang sampai sekarang bisa menjadikan apa ya, diingatlah, wah aku pernah menjual harga sekian. Nah, tapi kalau ya itu tadi yang saya sebutkan paling sedikit kisaran itu, karena memang saya tidak sampai yang nilai fenomenal banget itu enggak, tapi memang dalam kuantitas gitu ya. Jadi enggak secara satu tanaman yang harganya tinggi sekali, enggak, karena memang kita pada saat itu tidak berhasil untuk, artinya tidak mampu untuk beli tanaman indukan yang cukup besar karena terbatasnya modal gitu kan. Kecuali kalau kita karena ya itu tadi kita di 2021 itu benar-benar saya mulai dari awal. Artinya dengan modal yang saya dapatkan dari kompensasi itu kita belikan bibit, langsung kita budidayakan. Jadi ada proses menumbuhkannya, bukan karena kita beli indukan. Nah, sebagai apa, boleh cerita lagi, karena saya belajarnya memang tidak ada mentor, saya benar-benar hanya otodidak dari sosial media gitu kan. Nah, itu yang jadi perlu di apa ya, bahan pertimbangan teman-teman. Kalau yang melihat di sini menonton, boleh, ini kita kalau mau mengerjakan sesuatu itu perlu mentor teman-teman. Jadi itu pengalaman saya itu benar. Jadi ketika saya mengerjakan sampai di titik ini tidak ada mentor, itu ada apa ya? Ya ada kayak ada nggak ada rambu kan? Betul. Jadi kita tidak tahu apa ini benar atau salah yang kita lakukan. Betul, siap, Nah, seperti siap, itu. Jadi ya itu ada salah satu keputusan yang saya rasakan itu salah ketika saya udah sampai pada titik ini. Jadi seperti itu. Jadi ada semacam saran masukan dari yang ahli. Betul. Jadi ketika saya pada sampai di titik ini, kalau boleh saya beri saran kepada teman-teman yang akan memulai suatu pembelajaran baru, perlu adanya mentor untuk teman-teman sebagai bahan sharing dan mengajari teman-teman seperti itu. Iya. Baik Mas, memang kita berjalan itu tidak bisa sendirian. Betul. Bekerja pun juga tidak bisa sendirian. Okay. Kita makan dari apa, nasi pun juga ada para petani. Okay. Ini juga hasil dari mungkin ada tanaman hias pun nanti akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi terima kasih untuk inspirasi hari ini. Mudah-mudahan dari pengalaman Mas Ruli nanti bisa menginspirasi para milenial muda, ya mungkin Gen Z ya Mas sekarang ya. Jadi generasi Z, ya. X, Y, ini Z, tuh Z. kebanyakan itu hanya taunya duit Mas. Nah, Tidak bagaimana cara nyari duit itu loh. Nah, ini mungkin ada motivasi dari Mas Ruli yang memang butuh proses, akhirnya menjadikan sebuah hasil yang memang itu nanti rasanya itu puas. Ya. Jadi terima kasih untuk motivasinya. Semoga apa yang kita sampaikan kepada para pemirsa nanti bisa tersampaikan. Demikian Pojok Si Manis dari saya, Tut Uliandani. Bisa ketemu lagi dengan Mas Ruli lain waktu. Bisa langsung menghubungi apa ini Mas, kebunnya Mas. Oke, kalau boleh saya ikut iklan gitu. Boleh. Mohon izin Dinas Pertahanan Pangan Klaten ya.
Ini nama nursery saya Forestia Green. Jadi Forestia Green Juwiring Klaten ya. Kalau teman-teman nonton ini bisa follow akun sosial media kami, ada Forestia Green, aktif di Instagram, TikTok dan Facebook. Oh, ya. Kita main di semua platform ya, seperti itu. Jadi udah ada medsosnya, silahkan di follow atau mungkin nanti bisa langsung hubungi Mas Ruli. Siap. Ya. Dari kami semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa ketemu lain waktu. Semangat, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima petani sejahtera. Assalamualaikum. Pisang darah, karena daunnya mirip kayak darah ya, jadi main banana fruit, tapi ini berbuah hanya biji, sini orang bisa dikonsumsi lah, kayak pisang biji gitu.